Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya dari kelas G, mahasiswa Unpas 2022. Saat ini saya bareng sama Pak Sigit, salah satu dosen yang mengajar di kelas saya juga. Nah, di sini saya akan mewawancarai Pak Sigit. Kita akan membahas pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat yang sekarang, yang anak-anak milenial gitu loh Pak. Kan perkembangan globalisasi ini mempengaruhi banget nih cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita menjalankan hidup kita. Itu udah, wah menurut saya sih ya, itu kayak udah bukan gak sejalan ya, cuman ada beberapa hal yang teman-teman kita, teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik kita atau yang di atas kita juga sudah mulai agak melenceng dikit nih gitu. Nah jadi menurut Bapak gimana nih Pak untuk masalah pengaruh globalisasi ini terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada di zaman milenial? Ya, terima kasih nih sebelumnya buat Yusuf yang sudah mengundang saya jadi teman diskusi dan teman untuk berbagi pendapat terkait dengan isu globalisasi dan Pancasila. Pertanyaan yang bagus karena memang kita mendapatkan kondisi di mana hari ini Pancasila seolah-olah menjadi hal yang sudah lama kita tidak kenal, terutama di era globalisasi. Era globalisasi itu kan meniscayakan perkembangan yang pesat, termasuk juga perkembangan informasi, perkembangan teknologi. Dan buat teman-teman milenial sekarang, perkembangan informasi yang pesat seperti ini bisa jadi menjadi sebuah keuntungan dan bisa jadi sebuah bumerang bagi generasi, terutama generasi yang sekarang sudah terbiasa dengan media sosial dan sebagainya. Itu sebagai efek globalisasi secara umum. Nah, lalu bagaimana posisi Pancasila dan di mana kita bisa menjadikan Pancasila ini menjadi pedoman hidup lagi? Nah, kita perlu kembali berkaca di beberapa tahun ke belakang di era beberapa pemerintahan seperti era Soeharto misalkan, yang mencoba untuk menerapkan Pancasila dengan P4-nya itu tadi. Ya. Jadi memaksakan Pancasila dengan metode P4. Walaupun memang karena pemerintahan Soeharto mungkin selalu dikenal dengan pemerintahan yang agak keras, penerapan Pancasila juga menjadi seolah-olah tidak efektif walaupun memang secara konkret dibuat P4. Bagaimana orang dipaksakan untuk memahami, untuk menghayati Pancasila. Lalu misalkan masuk di era reformasi di mana sudah mulai perkembangan, lalu juga pemahaman mengenai hak asasi manusia dan sebagainya makin berkembang dan sebagainya. Pemahaman terhadap Pancasila juga menjadi semakin berkembang. Mungkin di SD, di SMP, di SMA kita kenal Pancasila itu menjadi salah satu salah satu mata pelajaran yang hanya disampaikan secara normatif saja, sila pertama, sila kedua, sila keempat dan sebagainya. Mungkin nilai-nilai itu hanya sebatas nilai-nilai saja, padahal lebih jauh daripada itu, sebagaimana apa yang disampaikan Soekarno bahwa Pancasila itu kan sebenarnya merupakan nilai-nilai yang semenjak dari awal hidup di bangsa kita, bukan sesuatu yang diambil di luar, tapi memang digali di bangsa kita. Ini sebenarnya Pancasila itu sudah ada di diri bangsa kita sendiri sebenarnya gitu kan. Tapi masalahnya perkembangan zaman itu kan akhirnya membuat kita seolah-olah menjadi terasing dari apa yang sebenarnya kita miliki sendiri. Kayak misalkan gotong royong, musyawarah, itu kan sebagaimana banyak tokoh founding fathers kita bilang bahwa musyawarah, gotong royong itu menjadi karakter khas bangsa kita. Yang memang tidak dan itu bukan sesuatu hal yang di luar diimpor, tapi memang itu karakter khas bangsa asli kita. Akhirnya dibikinlah Pancasila dan lain sebagainya. Nah, persoalannya hari ini sekarang seolah-olah bahwa bangsa kita menjadi teralienasi, menjadi seakan-akan menjadi tidak mengenal lagi sebenarnya jati diri bangsa kita. Padahal sudah jelas Pancasila itu seperti itu. Misalkan contoh beberapa hal seperti musyawarah. Musyawarah mungkin di tingkat-tingkat terkecil masyarakat kita, musyawarah itu masih menjadi hal yang masih sering dilakukan, kayak di RT, di RW itu kan masih orang musyawarah gitu. Di desa-desa masih mengenal kita di tingkat sosial atau persekutuan sosial yang paling kecil itu tuh masih berlanjut. Tapi masalahnya adalah di tingkat persekutuan sosial yang paling tinggi seperti negara, musyawarah itu menjadi seolah-olah kita tidak lagi mengenal musyawarah. Misalkan contoh semua hal selalu diakhiri dengan voting. Ada beberapa keputusan apapun itu akhirnya voting. Padahal sementara dasarnya kita itu kan musyawarah. Tapi itu kan akhirnya menjadi bias. Akhirnya menjadi hilang lah dasarnya. Tapi kalau misalkan beberapa nilai seperti gotong royong itu kan masih tetap hidup
dan di persekutuan sosial kecil kita tuh masih hidup gotong royong, musyawarah itu kan menjadi sesuatu hal yang masih hidup. Sadar atau tidak sadar, orang itu sadar bahwa itu bagian dari Pancasila atau tidak, tapi itu tetap hidup. Nah itu balik lagi karena memang itu merupakan karakter asli bangsa kita, musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Nah persoalannya hari ini adalah di anak-anak muda hari ini, kayak misalkan di anak-anak generasi Z, katakanlah sekarang di generasi main Z, HP terus, main HP terus, sosialisasinya gitu ya. jarang. Ya, Nah, betul. itu kan udah Nah udah mulai bergeser tuh, Iya. apa namanya, seperti nilai-nilai gotong royong dan sebagainya. Itu tuh jadi seolah-olah sesuatu tuh musyawarah dan sebagainya itu kan sudah mulai ya katakanlah walaupun itu misalkan bisa jadi masih hidup, tapi bukan jadi hal utama. bukan jadi hal yang utama, dan Pancasila, dan orang itu tidak mengenal itu merupakan bagian dari Pancasila yang kita kenal sebagai Pancasila. Itu hanya sesuatu hal yang ya udah lumrah aja terjadi, tapi tidak, orang-orang tidak anak-anak muda sekarang itu tidak kenal bahwa itu merupakan bagian dari nilai-nilai dari Pancasila. Tambah sekarang misalkan era globalisasi itu kan tadi meniscayakan informasi cepat, kita mendapat informasi, lalu juga media sosial yang kencang, maka tantangan terbesar anak muda sekarang itu bagaimana dia tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Terlepas apapun dia tahu itu bagian dari Pancasila atau bukan, tapi setidak-tidaknya nilai-nilai itu dia pegang teguh. Tapi dengan kondisi dia tetap bisa katakanlah tanda kutip berseluncur dengan globalisasi. Nah itu tantangan ke depan. Mungkin banyak dari beberapa orang akademisi bilang bahwa ya, Pancasila itu tinggal dijalanin aja kehidupan sehari-hari, atau misalkan masukin aja dalam kurikulum pendidikan dan sebagainya. Yang namanya kurikulum pendidikan itu kan pasti yang disampaikan hanya normatif aja. Anda harus bergotong royong, Anda harus musyawarah. Tapi teknisnya itu bagaimana? Kejelasannya ya. Iya, teknisnya itu terus kita harus bagian dari teknisnya itu seperti apa. Orang kan padahal itu bisa jadi merupakan hal yang terjadi sehari-hari saja sebenarnya. Kalau misalkan balik lagi ya, kalau misalkan teman-teman tanya pengaruh globalisasi, ya pasti pengaruh globalisasi itu besar. Tapi apa yang bisa kita lakukan terhadap globalisasi atau bagaimana kita menanggapi globalisasi dengan alam pikir Pancasila? Ya, yang paling pertama sih yang harus kalau bagi saya, jadi hal-hal yang selama ini tetap hidup seperti gotong royong dan musyawarah itu jangan sampai itu tidak dikenalkan. Yang pertama dikenalkan itu berarti harus mengenalkan kembali itu dalam arti dia harus mulai terbiasa lagi misalkan dengan hidup gotong royong. Sederhana aja lah di teman-teman, misalkan contoh di kuliah, saling bantu teman, walaupun ini kan klise ya, itu kan pelajaran SD, saling membantu teman, saling membantu apa. Tapi itu merupakan nilai yang memang menjadi amanat Pancasila. Lalu misalkan saling musyawarah dan sebagainya. Nah itu juga harus mulai dikenalkan dalam berbagai hal, misalkan di momentum di kampus, misalkan itu juga harus mulai dikenalkan musyawarah itu seperti apa. Tidak semua hal itu harus semuanya itu dilakukan secara voting misalkan. Nah, kalau penerapannya itu lebih pasnya dari kapan sih Pak? Apa dari kecil kita diterapin, apa ada hal-hal waktu-waktu khusus yang benar-benar kita harus nah itu kan penting tuh. Kalau pengetahuan kan emang dari kecil nih, dari SD kamu harus tahu PPKN dulu. PPKN nanti ada Pancasila ini. Nah tapi buat diri kita itu menerapkannya itu dari kapan? Soalnya kan kita tahunya ketika sekolah ya udah sekolah aja. Iya betul. Itu paling pertama memang kan karena Pancasila itu nilai-nilai yang abstrak ya, maksudnya itu musyawarah dan sebagainya. Mau tidak mau memang itu harus mulai dikenalkan semenjak ini oleh orang tuanya. Setidak-tidaknya misalkan nilai-nilai yang umum, saling bantu, saling gotong royong dan sebagainya, itu kan sudah harus dikenalkan semenjak dari dini. Ya walaupun misalkan zaman sekarang kan anak-anak tuh lebih banyak main HP-nya ketimbang misalkan main dengan teman-temannya. Gimana aplikasinya tuh gimana, sementara orang tuh akan lebih kenal dengan HP ketimbang dengan teman-temannya sendiri. Tapi memang itu harus dijadikan orang tuanya harus bisa mencerminkan itu dalam kehidupan dia semenjak dia katakanlah misalkan semenjak anaknya tuh sadar, lalu sadar dengan realitas di luar dirinya. Memang itu harus mulai dikenalkan dari sekarang, bahwa di kampus, di SD, di SMP dan sampai di SMA dikenalkan dengan PPKN dan Pancasila kan itu hanya normanya saja. Oke, ide poinnya aja. Tapi bagaimana sih aplikasinya? Ya itu tadi. Ya aplikasinya mau tidak mau ya harus ada contoh dari awal, harus dicontohkan bagaimana sih sebenarnya musyawarah itu, gotong royong itu memang harus dicontohkan semenjak dari awal.
semenjak dari anak itu bertemu dengan realitas atau mulai kenal dengan realitas di luar diri dia dan di luar keluarga dia. Karena kan penerapan Pancasila itu kan dengan realitas, ketemunya itu dengan realitas mau tidak mau semenjak dia keluar hidup dengan realitas ketika dia ketemu dengan temannya dan sebagainya. Nah, dia sudah mulai terbiasa dengan hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi kalau misalkan kita sandingkan dengan globalisasi, memang globalisasi ini efeknya sangat sangat terasa sekali. Termasuk juga karena banyak informasi, akhirnya banyak informasi, lalu juga banyak ilmu otomatis kan informasi yang dari luar yang bisa jadi informasi itu justru malah bertentangan dengan karakter bangsa kita. Seperti misalkan bagi kita masyarakat yang guyup, yang senang gotong royong, adanya globalisasi kan akhirnya kita banyak mengenal berbagai macam pahaman yang lain seperti individualisme dan sebagainya. Nah, itu tuh yang harus mulai kita betul kita harus kenal, kita harus terbiasa dengan globalisasi, dengan pertempuran informasi dan pengetahuan, tapi kita juga harus tetap mengetahui identitas pribadi asli kita tuh apa. Nah, sebagaimana founding fathers kita lah bilang bahwa masyarakat itu tuh masyarakat guyup, masyarakat yang senang bermusyawarah, itu karakter asli bangsa kita. Nah, jangan sampai kita menjadi terasing dengan karakter kita tersendiri. Itu. Lalu kayaknya pertanyaan terakhir aja lah ya. Ada tips nggak, itu atau trik buat teman-teman kita yang remaja nih, yang udah kuliah, yang udah untuk menerapkan ilmu Pancasila itu, kebiasaan Pancasila lah ya, bukan ilmu, kebiasaan Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Tipsnya aja gitu Pak, yang biar kita bisa menerapkan itu gitu. Oke. Ya mungkin ini akan sangat terdengar klise. Mungkin di teman-teman yang mungkin banyak dari kita yang sudah di tingkat apalagi mahasiswa gitu udah sudah umur dewasa, pasti kan ini akan sangat terdengar klise. Misalkan contoh di beberapa sila kan membicarakan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mau tidak mau salah satu bentuk konkret kita misalkan benar-benar mengaplikasikan sila pertama, berarti kita harus beragama, menjadi orang yang taat di apa yang kita yakini. Ya misalkan orang Islam, ya mau tidak mau apa keyakinan Anda, nah di keyakinan Anda itu harus seperti apa, lalu harus bagaimana. Nah, itulah yang harus kita ikutin. Nah, bahwa itu merupakan bentuk dari aplikasi kita terhadap keyakinan kita, lebih daripada itu juga sebenarnya itu mengaplikasikan Pancasila. Orang yang Pancasilais adalah orang yang dia juga berkeyakinan dan memiliki keyakinan yang teguh terhadap keyakinannya. Ya kayak sekarang ada kejadian banyak kan ada orang yang dia merasa dirinya ateis, dia tidak bertuhan atau agnostik. Sembah ini sembah itu. Sembah ini sembah itu, atau dia bertuhan tapi nggak punya agama. Itu kan justru malah bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, yang begitu-begitu sebenarnya yang mungkin akan terdengar klise ya, kalau Anda seorang Pancasilais berarti Anda harus orang yang bertuhan dan Anda harus orang yang memiliki keyakinan yang teguh, memegang keyakinan tersendiri dengan teguh. Walaupun itu klise, tapi itu amanat Pancasila. Terlebih bahwa itu amanat keyakinannya sendiri, tapi itu merupakan amanat Pancasila. Lalu misalkan persoalan musyawarah, persoalan gotong royong dan lain sebagainya, itu ya sebenarnya mah klise saja ya, walaupun balik lagi akan terlihat klise. Iya, kalau Anda misalkan seorang yang Pancasilais, ya Anda harus mencerminkan itu. Ya misalkan kayak modelan sifat-sifat individualis Anda, ya harus teman-teman kikis gitu. Kayak ya kan sekarang tuh individualisme lalu lebih tinggi gitu kan. Lalu misalkan kadang-kadang kan di teman-teman kita, kadang-kadang teman-teman bertemu dengan teman-teman sendiri nggak kenal dan sebagainya kan. Tetap main HP aja. Sebenarnya kan dengan kita jauh dari realitas sosial dan kita tidak menjadi bagian dari realitas sosial, itu juga sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Kalau Anda seorang Pancasilais, Anda harus memiliki peran di ruang-ruang sosial yang Anda hidup di sana. Misalkan Anda berada di ruang sosial kampus, maka Anda jangan sampai jadi mahasiswa yang hanya setelah kuliah pulang. Maka Anda harus bisa mewarnai kampus itu seperti apa. Misalkan bisa jadi teman-teman aplikasikan itu misalnya dengan teman kumpul atau teman-teman berkegiatan atau memberikan semacam atau membuat kegiatan apa yang itu berimbas dan berefek pada realitas sosial minimal di lingkungan teman-teman sendiri. Kalau bisa. Jadi orang yang Pancasilais itu bagi saya, orang yang Pancasilais itu adalah orang yang dia memiliki keyakinan teguh terhadap keyakinannya dia sendiri, agamanya. Yang kedua, dia memiliki pengaruh
terhadap realitas sosialnya, dalam arti pengaruh yang baik gitu ya. Dia harus memiliki pengaruh yang baik terhadap realitas sosialnya, karena musyawarah, gotong royong, ngomongin persatuan itu kan nilai-nilai yang disangkutkan dengan realitas sosial di luar dirinya. Bukan misalkan ngomongin persatuan itu hanya dihayati sebagai oke, gua tuh ya misalkan gotong royong tuh hanya ya gotong royong aja, musyawarah, tapi musyawarah dan gotong royong, persatuan dan sebagainya itu kan terkait dengan realitas sosial. Hanya bicara tapi inti sarinya nggak dapet gitu. Gitu. Terkait dengan hubungan dengan orang lain di luar diri kita kan. Ngomongin musyawarah kan nggak mungkin masa musyawarah sendiri. Musyawarah tuh kan pasti berarti dengan lebih dari satu orang kan, ada komunitas sosial. Lalu gotong royong, masa gotong royong sendiri kan itu bukan gotong royong namanya, itu memang ngelakuin sendiri aja. Jadi gotong royong itu berarti terkait dengan realitas sosial di luar dirinya. Jadi orang yang Pancasilais adalah orang yang memiliki keyakinan teguh terhadap keyakinannya sendiri dan menjalankan itu secara konsekuen. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki efek terhadap realitas sosialnya. Nah itu bagi saya adalah seorang yang Pancasilais. Udah paling itu aja Pak. Siap, terima kasih. Itu udah lumayan panjang juga penjelasannya, itu bisa ya buat teman-teman mahasiswa, apalagi itu kan pasti banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi paling cukup sekian ngobrol santai kita. Siap. Ngobrol santainya cukup sekian. Saya banyak terima kasih kepada Bapak udah mau jadi narasumber, udah pembicara. Jadi dicukupkan sekian, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.